Salam, ngobrol lagi bareng gue, Mas Sidarta di program With Bule and Coconut Trees. Selamat morning. Dia mau malam, mau siang, morning dia. Morning selalu, karena semangat pagi kan. Yo, semangat. Stabil ya? Stabil semua ya. Ya, stabil. Semuanya insya Allah ya, sehat-sehat semua ya. Ini berarti selama pandemi banyak show yang batal ya? Asli ya? Kaget semua ya. Yoi. Jadi ada waktu itu kan awal tahun tuh kan. Awal tahun alhamdulillah waktu itu udah ada jadwal lah sampai sekitar Septemberan gitu ya kan. Tahu-tahu udah Maret udah mulai di-cut tuh ya. Di-cut, wah kaget. Tapi masih berharap nih, kali sebulan nih. Masih belum jelas waktu itu ya. Itu saya kali sebulan lagi, tahu-tahu udah ulang tahun belum juga. Yo, iya, padahal pandeminya udah ulang tahun, izin belum keluar juga. Pandemi baru ulang tahun ya. Iya. Benar. 3 Maret kemarin. Iya. Happy 3 Maret kemarin. 3 Maret. Itu padahal baru kumpul lagi ya Stephen and Coconut Trees ya. Iya. Itu udah belakangan sempat perform di banyak tempat ya, sebelumnya. Sempat ya. Baru mau cuhai nggak jadi. Udah sempet sih. Baru mau apa? Baru mau cuhai Cuhai. Oke. Ya iya, ada sekitar setahunan lebih ya kita. 2 tahunan lah. 2 tahunan lebih lah. 2 tahun tapi ini nyicil. 2 tahunan lebih lah kita jalan manggung akhirnya pas masuk tahun ketiga pandemi. Mau dengar kabar terbarunya dong. Kan kemarin belum sempat rilis yang baru ya. Waktu reuni ya, awalnya kan dengarnya reuni nih. Ternyata lanjut ya. Iya. Paling kemarin sempat single aja. Jadi ada remake lagu Kembali kemarin kan. Oh iya benar. Nah, lagu Kembali di remake lagi, cuma versinya ini akustik. Oh iya. Versi akustik kita remake. Alhamdulillah AMI Award. Alhamdulillah. Remake akustik version AMI Award ya. AMI Award. Mantap. Ini tahun kedua ya, berturut-turut ya. Yang pertama Falling. Nah, ini tahun kedua AMI Award ya. Karya reggae ska terbaik ya. 2 tahun berturut-turut. Wow. Iya, karya rock reggae ska rock steady terbaik. 2 tahun berturut-turut. 2 tahun berturut-turut. Pertama yang album single Kembali, terus yang kedua Falling. Oke. Terus berarti ada album dong sebentar lagi nih mestinya. Udah bikin apa? Udah jadi apa? Ditunggu aja pokoknya bentar lagi nongol lah pokoknya. Oh bentar lagi berarti. Masih nongol dia. Lagi dipersiapkan ini, lagi nunggu wangsit. Asik. Enggak sih, mestinya sih tahun kemarin awal tahun setelah Maret itu musiknya udah rilis. Okay. Udah ready kan semuanya kan? Udah jadi semua. Musiknya rilis, terus ada pandemi akhirnya kita kita hold dulu nih. Hold dulu ya kan, sambil berharap kali ada izin keluar atau apa kan. Soalnya kan begitu rilis kita pengennya tour gitu. Nah, turnya itu yang nggak bisa kan. Akhirnya ke hold albumnya. Kelamaan akhirnya bikin baru lagi. Bikin materi baru lagi jadinya. Abis ngaceng nggak bisa dokem gitu ya kan. Ya udah kan bikin lagi. Ya, ada 30 lagu lah pokoknya di kita. Asik. Materi itu ada 30-an lagu. Dari apa malah tuh? Double album, bisa. Triple album. Tapi untungnya sih ya baiknya itu ya kita ada cadangan lah untuk next album lagi kan. Banyak lagunya. Asik. Materinya banyak yang udah kelar. Iya. Mungkin apa tema-tema untuk album baru ini apa ada hubungannya dengan iya, rencana memang nanti album baru ini kita bakal ya surprise teman-teman ya Bang ya. Disebutin sini aja. Iya. Oh iya. Temanya. bocoran nih. Wow. Masih sekitar tema sosial, kehidupan sehari-hari. Terus ada juga
cerita tentang hubungan kita sama yang di atas. Ya pokoknya udah Coconutis sudah semakin dewasa lah. Oh iya. Siapa ya? Coba deh. Bisa dilihat dari kalau nggak pengen dibilang semakin toku ya semakin dewasa lah. Iya kan? Toku soalnya. Ini berarti yang paling muda TG lah ya. Asik. Lagu-lagunya ada perbedaan nggak tuh dari sebelum pandemi, begitu pandemi kan bikin lagu baru lagi nih. Berarti ada mood yang berbeda, ada tema yang berbeda ya. Ada. Kalau balutan ya, kalau balutan ya, terus otomatis dari keadaan yang berkembang juga kan, maksud kekesalan ya kan, terus kekecewaan gitu ya kan, terus juga sama polanya. Kebetulan polanya kan kemarin kan kita berlima kan, nah sekarang polanya berempat, jadi cari formulanya biar ini gimana nih berempat tapi masih padat gitu loh. Musiknya padat gitu, jadi nggak pincang lah gitu loh. Ngakalinnya kayak gimana itu sebenarnya yang bikin agak lama PR-nya di situ ya, King ya. Agak lama explore-nya. Jadi anak-anak karantina dulu ya kan. Apa nginep dulu gitu di mana ngumpulin. Kalau cara teknis mah ini uset ya kan. Kasarnya kalau not ada yang baru bikin sendiri udah ya. Ada 8 gitu ya. Nah, tapi kan masalahnya kan chemistry-nya gitu kan. Nah, itu yang kita rawat gitu, kita jaga gitu. Itu rekamannya di mana sih? Apanya? Rekamannya, studionya? Rekamannya di Relasi. Tapi sebagian di rumah, terus bagian kemarin sempat di Puncak, sempat di Anyer. Oh gitu. Nah, mobile lah. Dong. Untungnya teknologinya juga dukung kan. Jadi bisa mobile gitu di mana-mana gitu. Sesuai mood aja. Wah, asik. Kalau ini apa namanya? Pengen tahu kan dulu Tepeng punya band Scope. Oh iya. Alternatif. Gitu. Dia juga ngeband alternatif juga ya dulu ya, wah band ya. Wah brand deh. Berarti cuman rival yang reggae dari kecil ya? Ya. Justru gue ada band Britpop dulu, Pixel. Oh iya, Pixel, Britpop ya. Gue masuk jadi basis mereka itu di album ketiga mereka gitu. Nah setahun. Tapi basicnya kasih OP dia. Iya tapi bener. Basicnya itu gue seneng Level 42, Marcus Miller. Oh, serius loh? Iya, Abraham Labryle, gitu-gitu dah. Stanley Clark. Makanya gue jago. Jadi saat kita main begini, dia udah begini. Di atas ya, ini. Gitu, kobelannya beda. Nyampe Jakarta ditawarin jadi basisnya si Pixel sama kalau di reggae itu ya Tony Kirasafara dulu. Lu sempet main ya dulu ya? Sebelum Steven Coconut, gue sama Tony Kirasafara. Oh, I see. Sempat bantu dia keliling kafe itu kafe. Akhirnya diculik sama Doski. Itu startnya dari lo kan Peng. Maksudnya kok bisa jadi pada milih kita bawain musik reggae itu dari apa? Dari obrolan tongkrongan kah di pantai waktu itu bagaimana? Pada dasarnya gue kan suka distorsi sama reggae di Scope itu kan gue 3 album tuh. Jadi tiap album pasti ada reggae-nya. Tiap album pasti ada reggae-nya. Walaupun yang lain kadang-kadang mainnya setengah hati, tapi gue paksain tuh ya kan. Daripada lagu yang lain gue nyanyiin. Jadi justru di Scope itu gue ada kesempatan featuring sama almarhum Imanes. Terus album keduanya featuring sama Tony Q Rastafara. Justru di album Scope. Jadi udah dari situ ya di reggae. Terus kesana-kesananya akhirnya gue pengen nih kayaknya bikin album reggae gitu maksudnya. Cuma emang nyari tandemnya susah. Waktu itu cari tandem buat bikin band kan. Jadi akhirnya gue solo dulu waktu itu. Solo ya otomatis butuh player kan ya. Gue carilah, gue kulik ya, ketemu TG, Palo ya kan. Di ini comot atu-atu gitu loh ya kan. Comot-comot gitu maksudnya apa. Akhirnya
gue kena nih chemistry enak nih maksudnya dapat nih mereka, jadi akhirnya gue ketergantungan gitu kan, iya kan wakas jadinya, iya kan. Akhirnya ya udah album kedua band, format band sampai sekarang. Nah kalau oke, Palo kan rival basicnya jazz ya, berarti ya. Oh jazz ya. Jazz lah. Jazz funk. Jazz funk ya. Kalau kalau lo influence-nya apa sih tuh dulu? Masih Gue awal-awal tuh. Gue tuh lebih ke selain Beatles ya. Awal-awal banget Beatles. Oke. Nah, tapi beranjak dewasa gue denger Pearl Jam. Oke. Red Hot Chili Peppers, terus Rage Against the Machine. Bahkan gue tahu Bob Marley itu dari Red Hot Chili Peppers. Oh ya? Gue taunya dari ada lagunya Red Hot, Give It Away namanya. Di situ ada liriknya kan, Bob Marley, Poor Another Prophet. Terus itu gue liat tuh siapa nih maksudnya Bob Marley. Gue udah denger reggae, udah mainin, tapi gue Bob Marley itu belum tahu siapa gitu loh. Gitu ya, belum tahu, belum ngulik gitu kan. Dari situ gue kulik, wah ternyata biangnya maksudnya yang populerkan reggae beliau gitu ya kan. Dari situ baru gue kulik tuh lirik, histori apa gitu untuk mendalami sejarah reggae itu sendiri gitu loh maksudnya. Dari Red Hot Chili Peppers justru. Iya. Jadi gue beranjaknya bukan dari reggae langsung reggae gitu. Kalau lo gimana tuh? Pasti Awalnya karena dulu gua sempat lama di wilayah Jawa Timur ya, Malang dulu ya kan. Dulu emang dia trendsetternya Barometer Rock gitu kan. Jadi otomatis gua dengerinnya ya rock dulu gitu kan, tahun-tahun 90 80-an. Ya gua suka rock dulu sih. Rock, kalau influence paling dari ini apa, Led Zeppelin gitu. Cuma waktu itu emang Led Zeppelin ada satu lagu reggae tuh, judulnya apa ya? Dire Maker. Itu kayak ke situ-situ kan. Iya. Gitu. Asik. Dia rock. Tapi memang kan kalau anak band ya dulu kan ya siapa yang nggak suka Bob Marley juga kan, maksudnya apa ya, dia reggae tapi ada bluesnya juga gitu ya, kan? Berangkatnya dari Blues ya. Karena apa? Ya almarhum Imanes juga contohnya kan apa, lucu juga tuh, gue sempet datang ke beberapa acara reggae dari panggung besar sampai panggung komunitas, ada banyak band tampil. Itu di tiap panggung gue lihat lagunya Imanes jadi kayak lagu wajib gitu ya. Kalau nggak Anak Pantai, Ikan Bakar gitu. Apa namanya? Dan gue baru merhatiinnya belum terlalu lama gitu. Udah tahu apa, kenal Imanes gitu lama. Gue datang ke acara-acara itu, gue pikir anak-anak ini, mereka yang sekarang apa fans reggae yang masih muda-muda kecil-kecil itu tahu nggak sih tuh Imanes sebenarnya? Menurut lu tahu nggak tuh mereka tuh bahwa itu tuh lagu ada penyanyi namanya Imanes? Kalau yang muda-muda, kalau mungkin secara sosok mungkin kalau menurut gua ada kayak missing link di situ kalau secara sosok ya. Tapi kalau secara lagu familiar. Kalau mereka secara lagu familiar karena banyak band yang coverin lagu itu gitu. Bahkan Coconutris juga coverin lagu dari Imanes kan, lagu Santai itu kan lagunya almarhum tuh kan, lagu Imanes. Jadi kalau secara lagu mungkin familiar, tapi kalau untuk sosok agak kalau yang baru-baru yang muda-muda agak godek gitu, agak siapa gitu. Jadi perlu ada, kalau menurut gue sih perlu ada pengenalan khusus lagi gitu, maksudnya ngenalin lagi sosok almarhum, sosok Imanes tuh apa namanya, untuk reggae ya salah satu legendnya ya beliau kalau menurut gua. Iya. Enggak, berarti mereka nyanyi hafal lagu dari panggung ke panggung ya si penggemar ini ya. Kebanyakan ya. Dari di kebanyakan cover, ya. apa mereka yang cover mungkin di-upload, mereka akhirnya hafal gitu ya. Kayak gua dulu misalnya tahu lagu No Man No Cry, gua nggak tahu itu lagunya Marley.
Oh, oke. Justru dari Tapi gue panggung. tahu Nomor No Cry gitu loh. Lagu itu gue tahu dan sering dengar gitu kan. Setelah ngulik-ngulik baru oh ternyata lagunya Marley. Nah, gitu. Nah, mungkin seperti itu mungkin kalau anak-anak kawan-kawan sekarang gitu yang ngenal Imanesnya gitu. Tapi kalau yang lama-lama sih katam lah ya kan maksudnya untuk reggae ya Imanes pionir lah. Salah satu pionir di industri gitu. Tapi setelah mendengar cerita ini emang namanya ini luar biasa kombinasi yang latar belakang alternatif jazz sama Background nih. rock ini bisa bergabung di satu reggae ini ya luar biasa. Bagi saya pribadi perkenalan gue nih kepada Stephen and the Coconut, I heard the song called Welcome to My Paradise, okay? Gue pikirnya bule. Mana? Nah, seriously, nah, the quality of the song, it reminds me of oh baby, I love your way every day. Big Mountain. Every day, Big Mountain. I thought it was like maybe version of Big Mountain and all that. So congratulations. Maybe first time is Big Mountain. Congratulations. I heard it di luar and it was accepted by a lot of people. Diterima oleh banyak orang. Bravo, it was. Thanks man. Ajukan jempol ya. Totonya londo lokal ya. Yo. Iya. Iso kok bahasa Jawa juga iso. Sikit-sikit ya iso. Siti. Oh iya, ini bule ini teman lama nih. Teman gue dari kecil. Lawas kayaknya. Zamannya Lovina kayaknya. Zamannya sebelum justru ya. Waduh. Jadi Kali ya belum baru belajar ya. nyanyi udah Umur 13. Kakak kan dulu di Lovina kan? Sebelum itu berarti. Main bola kakak ya. iya. Jadi dia lama di New York. Jadi lulus SMA. Terus Brooklyn. Queens. Oh, oke. Because that's where all the kings live. Oh iya. Kayak bercanda. Where's the kings from? Iya, dia live in Queens gitu ya. Ya enggak, Brooklyn, Bronx. Bercanda. nah di New York dia temenan sama Ras Muhammad dulu. Egar. Jadi waktu masih kecil ya gitu. Egar. Nah, jadi namanya Egar. Nah, waktu itu kan ya gue main di sama ya kan gue di muka gue kan kayak Yahudi ya, jadi di sono jadi diterima Kampung sama saya dong. jadi nama belakang Wayarabi. Nah jadi dulu kan masih kita bisa di Amrik, gue nggak bakal ke Amrik lagi nggak apa-apa ya. Jadi masih bisa nipu apa nih bikin KTP palsu. Oh ya. Nama kan Ahmad. Jadi gue nggak mau pakai nama Ahmad, nggak mungkin kan. Jadi pakai A titik Wayarabi. Kalau ditanya namanya Akmon, Wayarabi. Nah di situ mulai main. Nah tiba-tiba nih Egar punya band, namanya Laughing Amigos. They're really good. Malah lagu alirannya Korn, seperti Korn sama Limp Bizkit. Waktu itu lagi hip metal. Egar penyanyinya masih SMP ya. Itu dia punya aura luar biasa. Nah jadi dia main itu, gue main kongganya. Jadi it was unique. Kan nggak dipanggil jamming gitu, jadi dia bilang udah latihan, nggak mau latihan, lo mainin lagu lo, ntar gue mendadak masuk. Lo boleh gila, emang gue boleh gila. Nah terus ya pertama kali kita main dan itu sekalinya emang luar biasa. Itu Egar itu punya karisma ya. Itu luar biasa. Baru kali ini dari Mas bilang Ras Muhammad, pindah lagi ke reggae gitu. Wow. Ternyata asalnya juga dari keras juga ya. Stephen kan dari Scoop, metal, Iron Maiden. Egar, metal. Iron Maiden. Berarti memang musik mungkin di masa itu trennya kan sama semua ya musiknya ya. Tapi memang basically mereka itu yang musik yang gitu tuh ujung-ujungnya memang reggae mereka. Kayak Soulfly ya. Soulfly ada lagi. Iya. Si Max nih. Dan lagu ya, contohnya kayak The Police, Regatta de Blanc. Regatta de Blanc itu kan artinya white reggae. Wow. Ya, Regatta is reggae. The Blanc, white reggae. Jadi mereka kan punk rock digabung sama
reggae sama jazz. Jadi satu. Punya tapi. Iya, ini mirip kayak begini kan. Ada jazznya, ada rocknya, ada punk rocknya digabung, jadilah The Police. California lain lagi tuh. California lain lagi. Beda lagi. Beda lagi hawanya. Kayak Sublime, Thriller. I see. Itu juga gila juga tuh. Kita kan bikin band jamming ya, Black and Blue ya, bertiga nih. Itu matiin ya. Itu kalau apa? Band ngeri itu. Yoi. Band tiang tuh. The Cobra. The Cobra. Oh, berarakan gitu ya, berangasan ya. Ini sempet nih kita jamming, bikin band, rival main bass, Band pelarian. band pelarian. Jadi bawain rock and roll, ada Jet yang nyanyi rock and roll, terus sama Tepeng suka bawain 311 juga ya kita ya. Itu sempat berapa titik tuh kita kolaborasi. Ada bawain ini juga yang Jagger sama Peter Tosh tuh. Oh yoi, Kan Don't Look Back. ya dan yoi. Kalau apa Imanes, balik ke Imanes. Lo kenalnya gimana sih awalnya dulu? Dulu justru yang tadi gue bilang ada kesempatan justru pas di Scope dulu featuring ada satu lagu reggae di Scope ya kan, tapi versi Scope lah gitu kan. Gua itu tuh apa ajak almarhum tuh apa buat apa isi dong apa selagu ya kan. Ada gue punya lagu reggae nih ya kan. Tadinya sih oke, gue ngisi separtnya, tahu-tahu almarhum bawa gitar, tahu-tahu bawa speaker, akhirnya doi yang main, gue bilang wah nih totalitasnya luar biasa, yang luar biasa. Maksudnya di situ gue ngelihat, maksudnya gue kan waktu itu kan emang kasarnya band pemula lah gitu ya, tapi almarhum treatmentnya kayak enggak apa namanya enggak pilih-pilih gitu loh, jadi tingkat respectnya luar biasa gitu loh. Jadi ya lo musisi gue respect gitu maksudnya. Jadi nggak yang anggap enteng atau apa gimana gitu, atau ngerasa gue besar gitu, enggak. Iya dia emang gue ngelihatnya itu, akhirnya gue wah salut gue, much respect gue buat beliau. Dia emang dari dulu kan gue kenal karena tetangga. Dia kan tinggal di Duren 3, Hotel Kaisar tuh, itu rumahnya komplek rumah keluarga itu, keluarga Imanes, keluarga besar tinggal di situ. Sekarang jadi Hotel Kaisar, jadi kan lumayan luas tuh, sering main. Ya dulu sih zamannya apa Motley Crue, dia bikin band bawain lagu Motley Crue, terus Metallica bawain Metallica. Terus tapi kan tetap nih semua kita kan kayaknya selalu nongkrong nyanyiin lagu Bob Marley gitu kan. Jadi gue malah nonton almarhum Imanes pertama bukan pas reggae justru. Waktu zamannya Mushroom Funkies. Mushroom Funkies. Oh iya. Red Hot Chili Peppers cover ya. Jadi sekolah gue perpisahan. Gue undang lah band itu. Oh gitu. Jadi masih sama Dade dulu main bass, terus si Ari ya kan. Ari vokalnya almarhum Imanes. Iya, SMA berapa? SMA 16 gue. Oh gitu. Palmerah ya. Emang sering tuh kan dulu foto dulu jam pensi-pensi. Terus yang bawain Red Hot siapa nih kan? Wah, Mushroom Funkies nih. Ngundang itu. Jadi gue yang ngundang, maksudnya SMA gue tuh ngundang Red Hot Chili Pepper dulu. Ya kan, saking Red Hotnya dulu. Dulu almarhum main Red Hot. Ya kan emang apa stylenya Anthony Kiedis banget kan, dia kan Anthony Kiedis panjang kan, ya kan rambutnya gondrong gitu kan. Sama Dade udah main udah Flea, udah main di atas tuh. Yoi. Gitarnya siapa waktu itu ya? Mushroom dulu. Mushroom itu. Ya? Cole bukan ya? Bukan ya? Bukan ya? Dade apa Cole? Lupa gue. Kayaknya Cole. Kayaknya si Cole almarhum deh. Keren banget tuh band berarti ya. Udah main pensi. Pertama kan gue ngeliat di Crazy Cars 82 ya kan. Begitu bulan depannya SMA gue mau bikin ya kan, gue comot, maksudnya gue undang gitu ya kan. Soalnya sekolah gue kan waktu itu nggak keluar izin buat ini kan.
buat perpisahan gitu kan. Jadi akhirnya bikin sendiri anak-anak ya kan. Oh, di luar patungan ya kan. Ngundang Mushroom Funkies, Red Hot. Zaman itu Red Hot. Nah, gue taunya justru almarhum tuh Red Hot Chili Peppers. Ya dia di tongkrongan juga emang apa sih istilahnya tim horenya dia apa maksudnya sama semua orang tuh disenengin lah kalau ngobrol kan bercanda terus. Dan dia multi talent. Toko sentral juga ya berarti. Yoi, toko sentral. Pokoknya kalau udah ada dia rame pasti. Iya. Dan dia multi talented. Jadi dia main gitar. Iya, apaan aja jadi. Apaan aja jadi itu. Anak-anak ke-jam, udah selesai capek, dia masih nyanyi sendiri main keyboard. Jadi apa emang seneng banget dia main segala macam alat musik sambil nyanyi gitu. Makanya emang gue secara personal sih mungkin nggak deket yang bergaul hari-hari gitu ya, tapi gue sebentar kenal beliau, tapi gue punya kesan yang dalam gitu maksudnya sama attitude almarhum gitu maksudnya. Wah nih musisi itu kayak begini dia gitu ya kan, bagaimana menyikapi band-band di bawahnya, bagaimana menyikapi teman atau gimana, kayak gini mestinya gitu. Jadi dari situ gue banyak belajar juga gitu kan, kayak kan. So apa namanya Imanes di lagu Santai kan ya yang di cover sama Stephen and Coconut. Itu lagu santai. Lagu santai kan. Ternyata viewersnya besar banget ya. Padahal di albumnya Imanes sendiri itu nggak jadi lagu jagoan gitu kan. Iya. Dan memang komposisinya di Coconut Trees sih memang formulanya timingnya juga kebetulan lagi ya itu sebenarnya gue bawain lagu almarhum itu bentuk appreciate gue sih sebenarnya ke karyanya almarhum Imanes gitu kan, maksudnya bentuk penghargaan gue gitu, maksudnya gue pengen bawain ini akhirnya kesampaian lagu bawain itu lagu gitu maksudnya. Itu nggak salah belum lama setelah rilis almarhum meninggal ya. Oh udah meninggal, almarhum udah meninggal. Waktu rilis. Waktu rilis. Hah? Udah. Jadi pas justru di Skop waktu itu yang rilis Skop, nggak lama rilis Skop almarhum meninggal. Oh di Skop nggak meninggal, tapi waktu yang lagu Santai itu udah itu udah ya. Oke ya benar. Udah. Di Skop yang waktu itu jaraknya agak sebulan 2 bulan lah. Oke. I see. Oh jadi itu tributnya ya di Stephen and Coconut Trees ya. Tribute. Respect. Itu gue mau nanya soal label. Kan dari awal Stephen Coconut Trees di 267 ya. Itu indie, maksudnya label sendiri ya dari awal ya. Iya, tadinya kan dulu Stephen Coconut Trees titip edar ya. Sempet titip edar dulu Reswara kalau nggak salah. Setahun cuma kurang memuaskan lah waktu itu saat itu. Akhirnya ketemu sama temen gue ini bikin label akhirnya 267 itu. Akhirnya pindahlah Coconut Trees di 267 sampai sekarang. Oke. Waktu itu kan masih dalam bentuk CD ya, kalau penjualan musik ya? Kaset di awal. Kaset ya masih? Kaset. Oke. Masih kaset dulu. Waktu itu bisa berani bikin label sendiri, distribusinya gimana? Bisa diceritain nggak tuh? Siapa tahu bisa buat waktu itu sempat waktu itu akhirnya mencoba buka link distribusi sendiri. Jadi sistemnya waktu itu dulu kan ada agensi-agensi yang megang Jawa Timur siapa, Jawa Barat siapa. Jadi lebih ke situ. Titip di agen yang canvassing gitu ya kan. Nah, tapi kesiniannya akhirnya udah punya jalur distribusi sendiri. Akhirnya kanvas sendiri. Dia dengan label 267 ya. Udah ada sampai sekarang sih. Fanbase juga kalau sekarang ya. Iya, cuma kan sekarang agak bingung juga mau jualnya di mana fisik ya kan. Toko-toko kan banyak yang tutup ya. Ya kan. Jadi agak
agak bingung juga ngakalin. Untung ada platform digital. Iya. Jadi akhirnya mau nggak mau lah kita ikut arus juga akhirnya mau nggak mau. Walaupun waktu itu kan nggak kebayang juga, soalnya buat kita sih fisik panglima tetap. Iya ya. Mestinya sampai sekarang sih. Nah makanya kalau sekarang tuh menurut kalian nih gimana dalam bentuk penjualan single sama album ini dibandingin fisik sama digital? Mungkin kalau secara apa namanya monetize ya pada umumnya orang udah tahu ya. Tapi di luar itu maksudnya apakah ada pikiran sendiri bahwa sebenarnya kan kalau menurut gue dulu orang beli kaset atau CD ada artwork, ada covernya yang bisa dilihat, ada teks, thanks to-nya aja tuh dibaca seru gitu. Nah kalau album barunya nih nanti mau digital apa ada fisiknya kah? Iya, kalau untuk itu kita tetap ngelakuin ada CD-nya juga nanti. Oh ya. Cuman memang dilema juga kan. Dulu rekaman itu susah, tapi jualan gampang. Okay. Nah sekarang rekaman gampang, iya betul ya. jualan yang justru susah. Nah makanya sekarang ini Coconutress lagi meramu untuk create komunitas yang memang benar-benar loyal, fanbase. Kita lebih dekat lagi sama mereka gitu. Siapa ya? Kayak Truli kawan dan segala macam, dan memang kemasan yang kita bakal keluarin di album ini tetap seperti yang lama, ada CD, cuman dengan skema ada merchandise juga. Ada merchandise, tapi dengan skema ya sekarang ini, medsosnya dikuatin. Gue yakin sih kawan-kawan nih udah rindu sama fisik. Bentuk fisik tuh emang udah sangat ditunggu kalau menurut gue sih, karena emang lebih puas gitu loh kalau punya bentuk fisik di album gitu, dibanding yang digital gitu. Mereka cuma dengerin ya paling dari handphone, dari komputer gitu kan. Kalau ini dia bisa punya CD-nya, terus bisa dilihat tadi yang artwork-nya apa segala macamnya gitu, terus ada mungkin dibentuk box set gitu ya, model-model seperti itu. Itu jadi ada ini sendiri apa namanya, kebanggaan ya. Collectible items gitu ya, nice to have gitu ya. Memorable juga. Memorable juga ya. Jadi banyak banyak sejarah juga di situ ya kan. Jadi tahu waktu itu bikinnya yang ngisi dia ini gitu kan. Keadaannya begini nih, ini begini gitu. Iya, kalau digital kan udah nggak merhatiin ke situ ya. Kadang untuk kan kadang bisa ada bukan budaya ya, tapi kayak dengar lagu sambil baca lirik, ya kan, gitu kan. Kalau sekarang kan lo dengar lagu mesti buka dulu, mesti apa. Memang sih ada running text kalau sekarang ada, tapi tetap beda sama lo baca gitu. Tetap beda deh. Jadi buat gue sih CD fisik tetap panglima, tetap itu legitimate buat gue. Ijazahnya. Iya, jasanya tuh. Nanti kalau setelah rilis nih, berarti kan dalam waktu dekat nih tadi bilangnya. Kita gimana nih, bisa perform lagi nggak sih? Masih belum bisa ya? Belum sih, kalau kondisi sekarang sih cuma ngakalin aja nih gimana. Caranya entah intimate kan, entah apa kan, entah gimana kan, tapi seniman itu pasti punya daya kreativitas tinggi lah. Jadi apapun gimana pun keadaannya, kita pasti masih bisa ngakalin lah, bisa ada sesuatu yang bisa kita bikin lah itu, mudah-mudahan. Karena kalau kemarin oke lah, kaget kita kan, bingung worldwide soalnya kan, ya kan, dunia nggak cuma kita, dunia kaget gitu ya kan. Nah, tapi seiring beranjak waktu, kira kita adaptasi. Begitu adaptasi, mudah-mudahan kita nemu formulanya lagi nih, ya kan. Nah, mudah-mudahan seiring itu izin enteng lagi, konvensional gas lagi, wah. Kemarin kan kita sempat ngobrol mau bikin tribute to Imanes, jadi kan nih. Wah, pengen itu, ya kan, pengen itu. Ayo dong lah, jadiin dong. Kenapa enggak itu dijadikan barometer percobaan gitu? Itu why not gitu kan? Istilahnya kan
Terakhir kalau nggak salah kan tribute di mana kan waktu Potlot jamming di TV One ya. Iya. Yang gue pernah lihat ya di TV One, yang radio show, ya kan? Why not bring it up again? Itu orang pasti nonton kok. Gue pikir lagu Welcome to My Paradise biasanya kan banyak lagu teks songnya Indonesia, refnya Inggris. Ini kan the whole song bahasa Inggris tapi bisa diterima segitu banyak orang Indonesia tuh belum ada kali ya, baru ini loh. Like Latino or whatever, you know, Jadi malah Steven, so jadi gue juga bilang tadi dengan lirik yang sama tapi kalau komposisi lagunya beda mungkin belum tentu bisa meledak gitu. Jadi ini pas banget antara komposisi musiknya, lagunya sama liriknya. Ada pengaruh dari Imanes juga pasti kan? Salah satunya. Iya. Kalau gue pribadi sih untuk karya-karya gitu apa namanya pola gitu ya. Ada gue pengaruh dari kalau lokal pengaruh dari Imanes ada. Ada. Sebab gimana gue ngelihat beliau itu kalau bikin lagu reggae terutama bukan sangat ya, tapi enggak mencoba menjadi Jamaika gitu. Oh iya. Iya, jadi dengan karakter yang dia punya memang ada nafas Jamaika di situ, nafas reggae di situ, tapi enggak menjadi seperti Marley gitu loh. Iya. Benar. Jadi ya polanya dia. Akhirnya gue seandainya kalau gue bikin nanti waktu itu kalau gue bikin gue pengen seperti ini gitu, pengen seperti apa yang gue bisa itu dia yang gue kedepanin gitu maksudnya. Jadi gue nggak usah jadi orang Jamaika buat mainin reggae gitu kan, gitu. Jadi lebih ke situ sih. Jadi spirit yang situ yang gue ambil dari Imanes kalau menurut gue gitu. Jadi kenapa Imanes dan Steven Kokonatis bisa tumbuh ke pelosok itu ya karena mungkin secara pribadi saya melihat mereka nunjukin reggae Indonesia. Ini loh reggae Indonesia, tapi dengan rasa kita gitu kan, komunitas. Dan memang apa yang saya lihat selama sama komunitas itu di dalam itu ada kejujuran di situ kan, sikap. Nah itu yang dialamin Steven sama Imanes. Jujur aja saya pernah ketemu Imanes di Potlot. Oh iya. Mungkin karena itu saya jadi basis reggae. Mungkin karena mungkin karena ketemu dia saya jadi basis reggae. Oh gitu. Iya. Sempat ketemu. Dia nongkrong, ingat banget tuh sebelum dia meninggal kalau nggak salah tuh. Dia nongkrong di luar dengan tangannya yang gemetar, main gitar, ngobrol-ngobrol. Saya ini Imanes. Gokil, gue duduk sama Imanes di Potlot gitu. Gue ngobrol tanya-tanya sama dia. Ini belum pernah gue katain ketemu dan nanya-nanya ke dia, udah bangga gue minta doa dia gitu, doain gue di industri musik ya mas. Wah iya yang penting semangat aja kamu gitu, kamu dari Palu sama kayak Abdi kan. Orang Palu hebat-hebat katanya. Ya, walaupun kita tahu kan kalau beliau kan basicnya juga nggak yang reggae banget gitu. Waktu gue nontonnya seru waktu Red Hot Chili Peppers kan. Nah, tapi gue ngelihat apa spiritnya gitu maksudnya. Terus bagaimana beliau ngemas reggae Jamaika tuh jadi Indonesian reggae gitu loh. Iya kan? Kan gue bisa bedain tuh kalau kayak sekarang nih, reggae Latin kayak gini nih, reggae-nya Jepang kayak gini nih. Terus California kayak gue bisa tuh beda-bedain tuh. Ah, gue pengen Indonesia, Indonesia kayak gini nih reggae-nya nih. Modelnya. Bocoran album berikutnya tuh. Formula. Dan yang lebih hebat lagi ya, Imanes ada orang-orang hebat juga di sampingnya kan. Banyak orang-orang hebat. Oh iya. Bongki, Pai, Mas Bim Bim. Iya, Itu memang waktu album pertama kan digarap bareng tuh. Brainstormingnya Iman sama Mas Bim Bim, Bongki, ada Rustam juga kan. Dan itu yang gue yakinin di balik kesimpelan, kesederhanaan, pasti ada kerutan-kerutan yang dilewatin di belakang itu gitu. Sebab pasti ruwet dulu, nongolnya Simple City. Iya benar. Iya, jadi apa? Mas Bim kan ngisi drum di album pertama tuh, beberapa lagu, hampir semua. Jadi apa? Memang gue inget sih waktu itu kita lagi pada nongkrong selalu
ada tren baru, ada Nirvana, ada Pearl Jam, ujung-ujungnya Marley lagi gitu. Oke, akhirnya dapat formula, Iman ngeluarin album, udah jadi reggae. Keren. Akhirnya dengan gaya seperti itu. Sempat di karantina lama juga di Bali kan waktu Oh yoi. Oh, jadi biar dapat apanya? totalitasnya juga. Iya. Jadi apa nyari Prosesnya gitu vibe-nya. Itu yang gue Salut tuh gimana? jadi ini nih formulanya. Bikin tribut cuma Imanes lah udah. Iya dong, yuk bikin yuk. Kita Soalnya kalau menurut gue banyak banget karya di album Imanes yang Asik-asik ya. like dengar gitu loh. Maksudnya kawan-kawan reggae sekarang mesti dengar. Iya. Mesti dengar gitu loh. Mesti tahu gitu. Bahwa ini nih pionir reggae Indonesia nih kayak ini nih salah satunya gitu loh. Secara industri ya gitu kan. Walaupun secara komunitas ya belum seperti sekarang lah ya. Tapi toh pun secara waktu zaman itu secara industri udah mainin Marley aja itu udah suatu hal yang langka kan. Iya. Iya nggak? Waktu zaman itu Di gitu. zaman itu ya untuk covernya sendiri ya. Iya. Ya semoga situasi segera kondusif ya. Jadi kita Mudah-mudahan. Kita berharap lah sama-sama lah. bisa touring lagi. Yoi. Sepanggung lagi. Yoi. Yo. Sharing stage ya. Satu tiang lagi. Yoi. Oke, mungkin sampai sini dulu ngobrol-ngobrolnya sama Stephen and Coconut Trees. Thank you. Sebenarnya masih banyak yang bisa diobrolin. Mungkin next time kita ngobrol lagi di kota lain dalam tour bareng. Insyaallah. Ya, kita, Ditunggu. kita sama-sama terus berdoa sama-sama biar pandemi lewat atau bisa diatasi dengan apa namanya? Ya dengan vaksin yang udah mulai disebar. Jadi kita tunggu album Stephen and Coconut Trees yang baru. Kita tunggu tour berikutnya. Nggak sabar karena gue sendiri aja nanya nih ada beberapa poin yang masih disembunyiin nih. Penasaran banget kan? Tapi disembunyiin di sini, ntar abis ini gue bisik-bisik nih. Ntar off the record deh kalau langsung. Ini apa nih? Iya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ada 5 nomor. Wah. 5 nomor dari Variannya? parfum bule. Wow. Bule nomor 7, bule nomor 8, bule nomor 9, 24 nih. 11 dan 24. Iya. Oh, langsung lengkapnya jauh juga ya. Iya. Kenapa bisa lengkap? Ke 24, lu suka 24? 24 ya 24 jam dalam sehari. Oh. Ya. 7, 8, 9 emang angka paling paling didemenin. Kalau 7 kan everybody kan demen 7 ya. Kalau 8 ya Yes. Hoki. ya 9 kan ada QQ. Nah, Misteri itu 9. 11 ini yang gua nggak ngerti kenapa 11 aja gua taruh gitu. 11 itu maksudnya kaca gitu. Ini gua lihat kaca. Oke. Nice. Iya. Refleksi ya. Refleksi. 24. Coba nanti cocoknya nomor berapa? Silakan. Siap. Bawa. Thank you ya. Siap sama-sama. Yahut ya. Yahut nih. Ya. 24. 24. Biar lama dia. Yo. Pakai ini biar lama ya. Yoi. Oke. Ada ini. Oh ya. Ini apa nih, Le? Ini kebetulan ya, ini ada Apaan nih? mungkin pernah dengar dulu di KFF ada namanya Opis Kebab. Di Kemang. Yang di Kemang KFF yang diduduin dulu ada Opis Kebab itu, gue juga yang buat. Yang nama nyokap. Iya, Opis Kebab dulu sempat ini. Karena Berarti ini ya. KFF hilang, dirubuhin, jadi kan nggak ini. Nah sekarang kita mau ini lagi. Wah. Nah, jadi Opis Kebab. Nah, coba. Wah, kesukaan kita nih. Kebab. Iya, langsung aja ke Instagram. Oke. Opis Kebab langsung udah mantap kok. Opis kebab. Wow. Wah, pasti enak nih. Opis kebab. Ke semuanya nih. Thank you banget. Wah, pasti enak nih. Real kebab nih. Real kebab. Iya.
Punya apa beef? Ada beef. Ini ada beef sama chicken. Oh, nggak ada yang kambing. Ada kambing. Depan, Gua beef. bawah. Oh, Ada juga, ya. Chicken. Chicken. Chicken aja beef. Oke, sampai ketemu lagi ya di acara berikut. Kita ngobrol sama siapa lagi, tunggu aja. Jangan lupa subscribe, like, kasih komen. Komen juga ini nanti kalau apa namanya kita tur bareng mau dibawa kemana nih, diundang ya. Tolong juga kasih ide-ide dukungan kepada the legend Steven and the Coconut. Okay? Alright. Around.